Halo, apa kabar kalian semua? Di tahun 2024 ini kira-kira Infinix GT 10 Pro masih worth it atau enggak buat kita beli? Ya barangkali di luar sana kalian ada yang pengen tukar tambah atau lagi pengen beli Infinix GT 10 Pro, entah itu unit baru ataupun second ya. Kalau unit baru sih ponsel ini udah lama goib, udah jarang banget kita temuin buat unit barunya. Dan seperti apa pengalaman bareng GT 10 Pro, langsung aja kita mulai buat video pembahasannya. Yang pertama buat feel genggam ataupun desain serta body dari Infinix GT 10 Pro ini buat ponsel gaming udah kelihatan bagus, apalagi ponsel gaming entry level atau ponsel kelas menengah ya. Kecuali kalau kalian yang nggak suka dengan tampilan desain kayak gini tapi pengen ponsel yang performanya tinggi, itu solusinya ya kalian beliin aja guardskin atau kalian beliin aja buat softcase yang ketutup kayak gitu ya. Lagian buat backdoor atau tampilan desain belakang sebenarnya sih penting nggak penting, karena yang namanya backdoor itu kan tempatnya di bagian belakang ya, jadi jarang banget kita liatin atau jarang kelihatan kayak gitu. Dan satu lagi yang saya suka di Infinix GT 10 Pro itu tentunya komplit semua buat port ataupun lubang yang dimiliki. Misal ini ada lubang noise cancelling ataupun mikrofon, punya dual speaker stereo, kemudian ini masih memiliki lubang jack audio 3,5 mm. Dan buat feel genggamnya ini juga tentu kerasa enak dan juga nyaman banget karena ringan, nggak kerasa berat kayak gitu. Apalagi buat backdoornya ini nggak mudah ninggalin bekas stick jari. Apalagi buat urusan performa, MediaTek 8050 5G ini masih overpower banget buat rentang harga 2,5 nyampe 3 jutaan rupiah. Dengan skor Antutu yang tergolong tinggi nyampe 675 ribuan poin. Dan buat performa CPU throttle-nya emang masih kelihatan ada merah-merahnya kayak gini. Tapi waktu saya tes buat main game Mobile Legends ini masih tergolong bagus dan juga nyaman banget. Karena meskipun kita setting pakai rata kanan, buat grafis yang dapetin itu kerasa enak banget. Tapi kalau kita lihat di bagian FPS meter atau FPS real time, waktu pertama kali kita main Mobile Legends dengan settingan rata kanan ya, itu bisa stabil di 120 FPS. Kemudian kalau ponselnya udah mulai kerasa hangat, FPS-nya itu diturunin di 110 FPS. Kemudian drop paling parahnya itu ada di 100 FPS. Dan ini sempat frame drop parah itu waktu kita dapetin beberapa notifikasi ya, misalnya kayak gini ya. Bahkan buat main game PUBG Mobile selain giroskopnya yang udah oke banget, ini buat FPS yang dapetin rata-rata juga masih tergolong bagus banget. Dapat di 85 FPS dan ini jarang banget ngalamin frame drop. Bisa dibilang buat settingan ataupun grafisnya itu sangat memuaskan dengan harga yang ditawarkan dari Infinix GT 10 Pro ini. Dan buat baterai di 5000 mAh, menurutku kapasitas yang dimiliki dari Infinix GT 10 Pro ini buat keawetan baterainya itu nggak seawet buat ponsel-ponsel lain dengan harga 2-3 jutaan rupiah. Tergolong cukup boros dibanding ponsel lainnya. Dan emang sih sebagian besar dari kalian ada yang sempat ninggalin komentar, "Bang, gimana caranya biar fast charge-nya muncul lagi?" Saya sendiri sih sebenarnya kurang terlalu merhatiin buat pengisian, lebih tepatnya waktu saya lihat atau saya pantengin buat pengisiannya itu yang muncul keterangan fast charger. Tapi semisal kalian ngalamin buat fast charger di ponsel kalian tuh nggak ada begitu user Infinix ataupun user dari brand lain ya, kalian coba deh copot terlebih dahulu adapter charger dan juga kabel USB-nya, kalian colokin lagi hingga benar-benar kepasang. Lebih tepatnya kadang kan ada yang kurang kayak gimana ya, kayak kurang ngeklik kayak gitu, kadang ada yang berdebu kayak gitu ya, kurang lebihnya sih kayak gitu aja ya. Semoga aja tipsnya ini sih bisa berfungsi dengan baik di ponsel kalian. Kemudian buat urusan fotografi, menurutku di Infinix GT 10 Pro ini sih masih cukup oke banget ya buat kita andelin. Cuman yang cukup disayangkan di kamera Infinix GT 10 Pro ini emang belum ada OIS-nya. Tapi buat hasil foto ataupun perekaman video masih bisa banget buat kita andelin. Dan buat beberapa sampelnya kalian bisa cek aja di beberapa video sebelumnya. Kemudian kalau kita pakainya buat multitasking gimana bang? Ya buat multitasking menurutku sih malah aman-aman aja. Jarang tuh saya ngalamin bug di ponsel Infinix GT 10 Pro. Paling waktu dulu itu ya, kisaran akhir tahun 2023 atau awal 2024 itu sempat ngalamin ini, layarnya kayak nge-freeze setelah kita update sistem. Jadi setelah kita mendapatkan beberapa kali update sistem, bug tersebut udah hilang. Jadi kalau kita pakai buat scroll-scroll kayak gini udah aman, nggak pernah ngalamin yang namanya layarnya itu nge-freeze. Dan buat nonton video menurutku ya oke-oke aja karena ponsel ini udah support dengan konten HDR. Kemudian buat dual speaker stereo-nya juga udah kerasa enak didengar, udah bagus karena buat audionya di bagian atas dan juga bawah itu udah balance. Dan kesimpulan Infinix GT 10 Pro di tahun 2024 buat kalian yang suka itu ya, suka main game atau performa tinggi ataupun buat editing, Infinix GT 10 Pro ini masih sangat recommended banget buat kalian coba. Dan kekurangan yang cukup saya sayangkan di Infinix GT 10 Pro ini tentu buat kapasitas baterai di 5000 mAh, tapi buat penggunaannya itu menurutku
kerasa lebih boros dibanding ponsel dengan kapasitas 5000 mAh lainnya. Terutama buat ponsel di rentang harga sama di 3 jutaan rupiah. Atau barangkali kalian punya uang di kisaran 3 juta atau 3,3 jutaan rupiah ya. Mendingan sih ditabung aja, kalian bisa pilih opsi lainnya, misal ke Infinix GT 20 Pro. Kalian tabung lagi, kalau misal ada event itu kan ya nggak nyampe 4 juta kayak kemarin, bisa kalian dapetin di 3,8 atau 3,9. Dan tentu kalau kalian combo dengan voucher harganya bisa makin murah lagi. Atau bisa juga buat kalian cari ponsel-ponsel lain dengan performa tinggi lainnya dengan harga yang nggak jauh dari angka 3,5 jutaan rupiah. Dan di video ini juga saya mengonfirmasi terlebih dahulu kalau sebentar lagi Infinix GT 10 Pro ini bakalan mendapatkan update sistem ke XOS 14 for GT dan juga Android versi 14. Cuman sayangnya ponsel ini sebentar lagi mau saya jual ya buat tambah-tambah modal lah. Dan jangan lupa sharing juga pengalaman kalian bareng Infinix GT 10 Pro ini dari pertama kali pakai hingga sekarang ini. Drop aja pendapat dan juga cek kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.